Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pejuang sehat yang ingin memperjuangkan kesehatan tubuhnya melalui perubahan pola hidup atau lifestyle intervention. Saya Inayatullah sebagai founder dari Muslim Healthy Lifestyle atau MLS berjumpa kembali kita dengan channel MLS Official. Pada kesempatan kali ini kita akan coba membahas tentang mitos purin penyebab penyakit asam urat atau gout arthritis. Sebelum kita lanjutkan untuk membahas lebih dalam, kami persilakan untuk subscribe dan like kalau suka terhadap konten ini, dan silakan share kalau video ini bermanfaat. Saat ini beredar mitos bahwa purin adalah penyebab penyakit asam urat atau gout arthritis. Pertanyaannya berarti apakah kita harus menghindari purin atau bagaimana? Lalu kita akan coba bicara fakta. Bahan sel komponen tubuh kita atau building block dari tubuh kita itu ada 4 unsur. Pertama, nucleic acid, yaitu DNA dan RNA kita. Kedua adalah glikan. Ketiga adalah protein. Yang keempat adalah lipid. Maka purin itu adalah building block dari sel tubuh kita, nucleic acid, yaitu DNA dan RNA sel tubuh kita. Selanjutnya bicara tentang asam urat, ternyata juga itu antioksidan buat tubuh kita untuk menangkal radikal bebas. Ini dibuktikan dengan angka asam urat pada puasa itu peserta program rata-rata di atas angka 8. Padahal angka kuantitas dari asam urat itu kalau perempuan antara 2,4 sampai 6 mg per desiliter. Kalau laki-laki 3,4 sampai 7,2 mg per desiliter. Sedangkan anak-anak 2,0 sampai 55 mg per desiliter. Artinya logikanya kalau seperti angkanya di atas itu semua, harusnya terjadi gout arthritis atau penyakit asam urat. Faktanya orangnya sehat tanpa ada gangguan persendian atau asam urat. Yang perlu kita ketahui juga bahwa ternyata dalam keseimbangan asam urat di tubuh kita hampir sama dengan kolesterol, yaitu 80% sampai 90% itu berasal dari endogen atau katabolik di dalam tubuh kita. Sedangkan 10 sampai 20% itu dari eksogen atau asupan anabolik dari asupan makanan kita. Jadi jelas kalau kita melihat sini bahwa lebih banyak tubuh kita yang membuat, bukan dari asupan. Nah, kalau kita juga melihat bahwa pola makan yang coba kita anjurkan dalam pola makan ala MLS itu tinggi purin. Yaitu kita boleh mengkonsumsi daging merah, daging ayam, jeroan, seafood. Itu kita anjurkan dikonsumsi. Faktanya bahwa walaupun mereka dulunya penderita asam urat, ketika kita menjalankan konsumsinya asupannya tinggi purin, asam urat sebagai patologis atau penyakit itu tidak terjadi. Tubuhnya menjadi sehat. Bahkan ada jurnal dari Harvard University, itu penelitian tentang pola makan carnivore diet. Malah ketika makan purin tinggi atau makan binatang atau hewan yang full hewani, ternyata tubuhnya menjadi sehat. Dan kita juga bisa mencontoh kepada hewan, yaitu singa sebagai pemakan hewan atau karnivor. Kita lihat kalau singa itu berburu dan berhasil memangsa binatang buruannya, yang dikonsumsi adalah jeroannya dulu. Logikanya berarti harusnya singa itu mengalami penyakit asam urat atau gout arthritis. Nah, kalau singa mengalami gout arthritis, maka pasti namanya singa tidak akan mampu mengejar hewan
buruannya. Jika purin itu adalah building block, mengapa kita bisa menjadi kena penyakit asam urat? Yang harus dipahami, penyakit asam urat itu atau sakit asam urat itu sama dengan kristalisasi asam urat. Jadi terjadi kristalisasi asam urat di sendi-sendi di tubuh kita. Lalu kemudian jadi pertanyaannya, jadi untuk menghindari kristalisasi asam urat itu bagaimana? Haruskah kita menghindari atau mengurangi purin? Jawabannya adalah tegas, tidak perlu mengurangi purin untuk menghindari kristalisasi asam urat. Karena purin dan kristalisasi asam urat adalah kondisi fisiologi dan patofisiologi yang berbeda. Lalu pertanyaannya kemudian, bagaimana cara yang benar agar kita terhindar dari kristalisasi asam urat? Yang perlu kita ketahui adalah apa saja sih yang faktor-faktor yang memiliki kontribusi kuat terhadap terjadinya kristalisasi asam urat. Ternyata kristalisasi asam urat terjadi di tubuh kita apabila satu, ada solubility atau kekentalan darah di tubuh kita. Jelas itu faktor yang membuat tubuh kita akan mengalami kristalisasi asam urat. Yang kedua yaitu nucleation atau pembentukan awal kristal. Lalu pertanyaannya, bagaimana solusinya supaya tidak terjadi kristalisasi di tubuh kita? Yang pertama adalah turunkan hipertensi agar kembali normal tensi kita menjadi normotensi. Yang kedua itu turunkan laju endap darah kita atau LED kita sehingga yang tadinya kekentalan darah maka kemudian menjadi darahnya encer. Yang ketiga itu turunkan hiperglikemia di tubuh kita atau gula darah kita tinggi menjadi normoglikemia. Yang keempat, turunkan inflamasinya atau CRP, C-reaktif protein di tubuh kita. Yang kelima, turunkan obesitas sentral, yaitu lingkar pinggang kita dari tadinya di atas 90 cm bagi laki-laki dan perempuan di atas 80 cm itu wajib semuanya di bawah angka tersebut. Sehingga kita terhindar atau preventif di tubuh kita tidak akan terjadi kristalisasi asam urat. Karena hanya kristalisasi asam uratlah yang membuat tubuh kita terjadi gout arthritis. Lalu pertanyaan kemudian bagaimana caranya? Salah satu ikhtiar kita adalah bagaimana kita menjalankan pola hidup MHLS, Muslim Healthy Lifestyle. Insya Allah dengan kita menerapkan pola hidup MHLS, maka tubuh kita menjadi sehat secara nyata. Jadi kesimpulannya adalah konsumsi makanan yang purin tinggi itu tidak mengakibatkan penyakit asam urat atau gout arthritis. Malahan makanan yang purin tinggi itu sangat dibutuhkan tubuh kita untuk building block sel tubuh kita. Stay relevan, stay ketosis, stay healthy. Salam pejuang MLS. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.